Aji mumpung. Mumpung lagi banjir simpati dari netizen, Refly Harun jual nama Anies dan Tom Lembong. Waduh, pinter juga marketingnya. Belaga jadi korban, terus playing victim, terus kampanye untuk 2029. Bahkan sudah ada jargonnya nih. Atom, Anies Tom Lembong untuk 2029. Widih, widih. Kadang yang bikin gaduh tuh emang anak abah. Gak terima junjungannya kalah, buru-buru dijorokin, majunya pres lagi. Sabar pak, sabar. Masih 5 tahun lagi. Duet Anies Tom Lembong atau Atom didukung maju Pilpres 2029. Guys, ternyata setelah dinyatakan hukuman pidananya dihapus, Tom Lembong mendapat banyak banget dukungan loh. Bahkan para pendukungnya ini menduetnya dengan Anies Baswedan dengan slogan Atom atau Anies Tom untuk maju Pilpres 2029 mendatang. Karena pasangan ini dinilai punya suara rakyat sipil, teknorat, dan jauh dari politik kekuasaan. Sayangnya, bagi analis komunikasi politik yaitu Henry Satrio, jika Atom maju maka bakal muncul dilema moral. Henry jelasin bebaskan Tom itu hasil keputusan langsung Presiden Prabowo dan bakal jadi aneh kalau jadi bersaing di Pilpres 2029. Kalau kalian dukung Anies Tom maju Pilpres 2029, apa enggak nih? Duet Anies Tom Lembong atau... Ini ketika kemarin Pak Tom itu sudah dibebaskan, terus kemudian mereka melakukan langkah-langkah yang cukup cepat gitu ya. Cepat dalam artian mereka langsung menggunakan nama-nama ini untuk kemudian dinarasikan, diusung atau didukung untuk maju di Pilpres 2029. Cepat-cepat banget sih. Kenapa coba? Ini baru aja loh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran baru memerintah, ya kan? Belum ada 1 tahun. Kenapa buru-buru banget, bahkan sudah sampai muncul jargonnya gitu, dengan jargon Atom, Anies Tom Lembong gitu. Nggak kejauhan nih, ya kan? Dari 2025 sekarang. Nantinya 2029, masih jauh. Atau jangan-jangan memang aji mumpung aja. Mumpung lagi namanya lagi dibahas gitu ya. Udah mereka sikat aja. Kasih nama-nama ini, tunjuk nama-nama ini dan dukung nama-nama ini untuk nantinya maju di Pilpres 2029. Ya ada Gibran nih. Iya kan? Jadi Megawati, saya mau masuk ke pemerintahan, ada Gibran di sana. Nah, apakah itu bagian dari tukar tambah? Saya secara naluri intelektual politik bisa menduga. Oke? Apa yang dibutuhkan oleh seorang katakanlah untuk mendukung Prabowo dari kubu PDIP Megawati? Kata PDIP, bebaskan Hasto. Oke, saya bebaskan. Nanti PDIP mengatakan, masa cuma itu doang, ya kan? Kecil banget mendukung pemerintahan, cuman kompensasinya bebaskan Hasto. Maka imajinasi liar kita mengatakan, kayaknya ada lagi nih paketnya. Apa misalnya? Ganti Kapolri, misal, ya kan? Ya kan? Bisa aja paketnya, karena kan Kapolri dipersepsi sebagai orang yang bekerja untuk Jokowi. Termasuk dalam kasus ijazah palsu misalnya, semua dihadang. Satu-satunya kasus yang tinggal sekarang ini adalah di Polda Metro Jaya, tapi bukan kasus pembuktian ijazah lagi sudah. Ini ada pendapat yang ngeri-ngeri sedap dari Koni Bakri Rahakundini, sebagaimana dimuat oleh suara.com. Dikatakan begini, dicueki DPR, Koni Bakri sebut nasib pemakzulan Gibran di tangan Dasko .2 harus dia yang tendang. Oke, menarik ya. Ini inline dengan percakapan saya dengan Edi Mulyadi beberapa waktu lalu, dan di situ saya juga mengindikasikan bocoran dari aktivis-aktivis bawah tanah mantan anggota DPR yang konon mengatakan bahwa sepakat tentang pemakzulan Gibran, tetapi belum sepakat siapa penggantinya. Nah, di antara ketidaksepakatan tersebut muncul sosok Mr. D yang dianggap kanan kiri oke, ya. Artinya relatively acceptable. Ya, tentu kalau urusannya memakzulkan Gibran, barangkali yang tidak acceptable tentu Mulyono dan para termulnya kan. Oke, coba kita bacakan ya apa yang dikatakan oleh pengamat militer Koni Rahakundini.
Suara.com, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menaruh harapan besar kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad agar DPR segera mendorong anggota Dewan di Senayan segera membahas surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Menurutnya, bola pemakzulan Gibran dapat segera dibahas jika Dasko yang menendangnya. Luar biasa ya. Dasko ini sebagai penendang pertama atau sebagai penyelesai akhir ya. Mungkin maksudnya ini free kick ya. Terhitung sejak dikirimkan para purnawirawan TNI pada pertengahan Juni lalu kepada DPR dan MPR, surat yang berisi tuntutan pemakzulan Gibran tak kunjung dibahas hingga saat ini. Nah ini lagi-lagi ada orang yang ya kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan orang ini. Selain orang ini tuh menarasikan mengenai duet Atom tadi, Anies Tom Lembong 2029, dia juga lagi senang-senangnya ngebahas mengenai pemakzulannya Mas Gibran. Bahkan dia menarasikan bahwa ya itu mengambil dari cuitannya Ibu Koni gitu ya, yang katanya Pak Dasko itu harus segera menendang Mas Gibran gitu. Nah selain itu ada narasi-narasi lagi dari Bung Refli Harun. Salah satunya ini nih. DPR akhirnya setujui pemakzulan Gibran. Penggantinya ternyata orang ketiga. Kemarin saya bertemu dengan katakanlah aktivis, mantan anggota DPR. Dia bercerita ya wallahualam mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang ini ada dua orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu ya. Tapi rupanya tetap ada penolakan kalau dimajukan bidak A ya kan? Ada penolakan, diajukan bidak B atau bidak P ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan paruh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada dua, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Yang jelas ini salah satu sayap dari kekuatan Prabowo hari ini. Hanya memang sepertinya hari-hari ke depan butuh verifikasi soal ini. Karena politik itu kan bukan panggung depannya yang paling hot, tapi panggung belakangnya. Nah, panggung belakangnya ini ya tentu hanya bisa kita dapatkan dari informasi bawah tanah dalam tanda kutip dan juga analisis-analisis politik yang masuk akal. Cuman pertanyaan kembali adalah sosok siapa yang acceptable. Nah, inilah yang saya bilang orang kemudian mengatakan ini yang lebih diterima dibandingkan A dan B, D lebih jauh bisa lebih diterima. Mungkin saja. Apalagi kelihatan D lincah ya. Dan tentu resourcesnya banyak juga, not only political resources, but also financial resources. Itu yang paling penting, financial resources itu yang penting. Tapi hati-hati juga, kita tidak ingin negara kita terjebak kembali pada oligarki yang tidak sehat bagi politik dan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ada pergantian dan lain sebagainya, let the process itu berlangsung secara demokratis. Ya. Ini kira-kira Bung Refli dapat sumber dari mana ya? Mengatakan katanya DPR ini sudah sudah menyetujui mengenai pemakzulannya Mas Gibran. Dari mana nih? Kok ngibulnya semakin ngawur ya? Atau gini aja deh, kita coba cari tahu fakta-fakta dari pernyataannya Bung Refli, apakah itu benar atau tidak. Bung Refli yang katanya pemakzulannya Mas Gibran itu sudah disepakati DPR, kira-kira gimana nih? Ini barusan Pak Dasko loh makan siang bareng sama Mas Wapres. Pak Dasko ini kan merupakan wakil ketua DPR ya? Iya kan? Wakil ketua DPR RI. Masa iya? Kalau misalkan nih
argumentasi Bung Refli ini mengatakan, oh ini sudah disepakati DPR gitu ya. Terus sudah tinggal mencari siapa penggantinya. Kira-kira akankah ada pertemuan ini? Coba kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jokowi adalah aktor di balik abolisi dan amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kalian pasti akan tercengang melihat fakta yang akan saya beberkan. Kesaktian Jokowi ini memang luar biasa, sangat mandraguna. Dialah yang ada di belakang semua yang terjadi. Sayangnya banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah kejatuhan Jokowi saat Prabowo dianggap telah berpihak dengan musuh-musuh Jokowi. Tapi ingin saya tegaskan bahwa kemenangan yang paling besar adalah saat membiarkan musuh kita melihat kita kalah. Tapi pada akhirnya di balik ya amnesti dan abolisi ini kan memang Pak Prabowo orang yang paling banyak menuai pujian karena memang itu arahnya. Cuma apa yang membuktikan, sebenarnya kita juga nggak bisa membuktikan sampai hari ini bahwasanya ada keterlibatan Pak Jokowi di balik kasus Hasto dan juga Tom Lembong. Oh, kalau kasus itu bisa saja Pak Jokowi secara langsung tidak melakukan. Tapi dalam perpolitikan saya ingin katakan itu sesuatu yang sangat wajar. Saat kekuatan satu pemerintahan ini berkurang, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya dulu, terus kemudian diselidiki, ini kan sesuatu yang terjadi di era manapun. Dan mustahil seorang pejabat tidak akan bisa diserang dengan apapun itu tadi. Dan ini memang biasanya dijadikan bargaining politik. Tinggal bagaimana kita membuatnya ini secara normal, tidak terlalu kentara, dan memang itulah seni dari politik itu sendiri. Politik sendiri kan artinya memperoleh sesuatu yang lebih besar dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau saya kira di sini, ini adalah satu kejadian yang nggak akan mungkin bisa dibuktikan secara langsung. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Jokowi pun saat itu, kapan ya, kemarin atau kapan, mengatakan bahwa dia memang memberikan instruksi kepada Tom Lembong. Maka sebenarnya ini hal yang nggak bisa dipersalahkan secara langsung kepada Tom Lembong. Jadi kalau saya katakan ya, ini sesuatu yang mungkin memang dilakukan, yang akhirnya nanti akan dianulir. Dan ini semua, ya mau tidak mau, sesuatu yang memang terjadi dalam perpolitikan, saya pikir dimanapun di seluruh dunia. Kalau Tom Lembong sama Hasto itu diampuninya di zaman Bapak Joko Widodo. Walah, demo itu nggak 3 hari 3 malam mahasiswa itu. 16 hari 16 malam bisa demo. Bisa demo sampai berdarah-darah, banyak yang jatuh korban di situ. Nah, tapi berhubung ini di zamannya Bapak Prabowo, mereka nggak berani demo. Bukan berarti di sana Bapak Prabowo yang dipandang sebagai pemberani. Bukan. Bukan. Karena yang demo itu kita tahu siapa. Siapa yang selama ini demo kita udah tahu. Segitu aja ya kontennya. Semoga semua ini bermanfaat. Kalau Tom menarik nih teman-teman. Karena kemarin itu kan baru saja ada amnesti dan juga abolisi. Itu sempat bikin ramai banget ya. Yang mana pujian-pujian itu menghampiri Pak Prabowo Subianto. Oh, datanglah pujian-pujian. Terus ini ada nih netizen yang membocorkan seperti ini. Ada yang sempat menyinggol-nyinggol, oh ini tuh sebenarnya ada, ibaratnya ada peran Pak Jokowi di sini lah, seperti itu. Yang mana ini kemudian ada netizen yang mengatakan seperti ini. Kalaupun abolisi dan amnesti ini adanya di eranya Pak Joko Widodo, waduh, bakal ada demo tuh. Karena kita udah tahu yang demo yang mana. Mereka itu memang menyasarnya orang seperti Pak Jokowi. Jadi ketika sekarang ini amnesti dan juga abolisi adanya di eranya Pak Prabowo Subianto, ya mereka nggak akan demo. Beda cerita kalau itu adanya di eranya Pak Joko Widodo. Demo berjilid-jilid, yakin itu. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka, kami semua menangis. Ini momen ketika Pak Hasto Kristianto itu menangis teman-teman. Oh kasihan banget lah teman-teman ya. Menangis gitu ya. Netizen ini ada yang ya gimana ya, memberikan reaksi lah ya di balik nangisnya Pak Hasto Kristianto yang nampaknya memang ya Pak Sekjen ini cukup hobi dalam menangis ya. Menanggapi sesuatu dengan menangis, menggebu-gebu kalau ngomong. Tapi ini ada yang cukup menarik teman-teman. Kalau kita bicara soal amnesti, Pak Hasto ini kan Pak Hasto baru saja dapat amnesti dari Pak Prabowo Subianto. Ini yang menariknya, pasca Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Pak Prabowo Subianto, lalu Pak Hasto itu datang hadir di acaranya Kongres PDIP yang digelar di Bali, ya.
Tapi menariknya lagi adalah Pak Hasto, yang berarti kan ini ada struktur baru ya gitu. Pak Hasto itu kemarin tidak jadi Sekjen PDIP, kira-kira kenapa itu? Dia, Hasto tak dilantik jadi Sekjen usai dapat amnesti, ini alasan PDIP. Jangan dong Pak Hasto, nanti kan di luar beda nantinya digoreng, Pak Hasto nggak jadi Sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu, kalau itu sudah, itu Ibu merehabilitasi itu bila penting. Seperti itu yang dikatakan oleh Ibu Ripka Ciptaning teman-teman ya. Ketika saya mendapatkan informasi ini, saya juga mendapatkan informasi bahwa Sekjen PDIP perannya Ibu Mega masih double gitu ya, merangkap jadi Ibu Ketum dan juga Sekjen, karena dari pengumuman kemarin nampaknya kok tidak ada nama baru untuk Sekjen PDIP. Ya rasa-rasanya Pak Hasto ini masih jadi anak kesayangan untuk Ibu Mega sampai Ibu Mega rela untuk mendouble posisinya dan memilih untuk tidak ada Sekjen terlebih dahulu ya. Atau apalah kira-kira menurut kalian alasan dibalik ini semuanya teman-teman. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri, sampai jumpa.